Assalamualaikum, kita bertemu lagi untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang macam-macam kalimat. Kalau untuk yang sebelumnya yaitu tentang pengertian kalimat dan unsur-unsur kalimat. Nah, untuk sekarang adalah macam-macam kalimat. Nah, untuk macam-macam kalimat yang pertama adalah kalimat berita. Kalimat berita di sini merupakan kalimat yang memberikan atau memaparkan suatu kejadian atau peristiwa. Contoh, hampir saja tadi dia terjatuh. Nah, di sini untuk kalimat berita diakhiri dengan tanda baca titik. Kedua adalah kalimat tanya. Kalimat yang mengandung makna suatu pertanyaan. Contoh, di mana kamu tinggal? Nah, di sini diakhiri dengan kalimat tanya karena merupakan kalimat yang menanyakan sesuatu. Biasanya kalimat tanya diawali dengan kata di mana, siapa, bagaimana, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kalimat retoris. Kalimat retoris di sini merupakan kalimat tanya yang sebenarnya mengandung suatu makna pernyataan dan tidak memerlukan jawaban. Contohnya, siapa yang mau menderita penyakit tifus? Nah, pertanyaan di sini sebenarnya si pembaca sudah tahu jawabannya, tetapi ini tetap ditanyakan. Nah, itu termasuk kalimat retoris. Selanjutnya adalah kalimat perintah. Kalimat perintah di sini adalah kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, buang sampah itu. Nah, di sini diakhiri dengan tanda seru. Selanjutnya adalah kalimat ajakan. Kalimat ajakan merupakan kalimat sebagian perluasan makna dari kalimat perintah dan erat hubungannya dengan orang kedua. Jadi di sini kalimat ajakan ini merupakan perluasan makna dari kalimat perintah. Contoh, aku ingin kamu untuk bersabar. Nah, ini merupakan ajakan untuk bersikap sabar. Selanjutnya adalah kalimat permintaan. Kalimat permintaan adalah kalimat ajakan yang diperhalus dengan menggunakan kata mohon, harap, tolong. Contoh, kumohon kamu untuk tetap tinggal di sini. Selanjutnya, kalimat perjanjian. Kalimat yang mengandung makna persyaratan. Contoh, aku akan berlibur jika sudah selesai kerja. Nah, kata liburan seharusnya di sini kata kerja ya. Jadi, aku akan berlibur jika sudah selesai pekerjaanku. Nah, liburan bisa diganti dengan kata pekerjaanku. Selanjutnya kalimat luas. Kalimat luas adalah kalimat yang terdiri dari kalimat inti dan diperluas dengan keterangan atau tambahan. Contoh, Rina membawa buah. Nah, yang saya tulis dengan tinta merah yaitu kata Rina yang berambut panjang itu adalah kata yang diperluas atau yang diberi keterangan tambahan. Jadi seharusnya kalimat itu Rina membawa buah, tapi kata Rina itu diperluas menjadi Rina yang berambut panjang itu. Kalimat tunggal. Untuk kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Jadi kalimat tunggal itu hanya terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Contoh, ibu memasak. Selanjutnya adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk di sini kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih. Nah, untuk kalimat majemuk itu nanti ada dua macam, kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Untuk kalimat majemuk setara merupakan kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih dan setara. Jadi masing-masing klausa itu memiliki struktur yang sama atau memiliki suatu kegiatan yang sama. Contoh, Joni bermain dan Nina belajar.
Kalau untuk kalimat majemuk bertingkat, ini adalah kalimat majemuk yang terdiri dari dua klausa atau lebih, namun salah satu klausa bertindak sebagai induk kalimat dan yang lainnya sebagai anak kalimat. Jadi ada induk kalimat, ada anak kalimat. Contoh, saya tidak akan mengajar karena sakit perut. Saya tidak akan mengajar itu merupakan induk kalimat karena di sini merupakan kalimat kata penghubung, sakit perut merupakan induk kalimat. Jadi untuk contoh-contohnya nanti kalimat majemuk bisa Anda cari sendiri di internet, banyak sekali. Selanjutnya adalah kalimat efektif. Nah, untuk kalimat efektif di sini artinya kalimat yang mampu mengungkapkan maksud dan gagasan dari penutur atau penulisnya sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Jadi artinya bahwa kalimat efektif itu apa yang dituliskan oleh si penulis nanti bisa dipahami oleh si pembaca itu dengan tepat. Jadi makna atau gagasan dari penulis juga bisa dipahami oleh si pembaca sesuai dengan apa yang dipikirkan penulis. Nah, suatu kalimat itu harus memenuhi persyaratan agar disebut sebagai kalimat efektif. Jadi untuk kalimat efektif ini ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya apa? Satu, adanya kesatuan kalimat atau kohesi. Kesatuan kalimat ini maksudnya bahwa di dalam suatu kalimat itu harus ada satu ide pokok saja. Jadi dalam satu kalimat misal ada dua ide pokok, boleh tidak? Tidak boleh, karena dalam satu kalimat itu harus ada satu ide pokok saja sehingga nanti bisa memenuhi syarat kesatuan kalimat. Contoh yang saya tulis merah, tinta merah itu adalah untuk kalimat yang tidak efektif. Yang saya tulis untuk tinta biru itu adalah kalimat yang efektif. Berdasarkan agenda sekretaris direktur akan memberikan pengarahan tentang rencana pengembangan perusahaan. Nah, ini kurang efektif. Maksud yang disampaikan juga tidak jelas. Maka yang efektif adalah berdasarkan agenda, diberi tanda koma, sekretaris direktur akan memberikan pengarahan tentang rencana pengembangan perusahaan. Atau berdasarkan agenda sekretaris, direktur akan memberikan pengarahan tentang rencana pengembangan perusahaan. Jadi dari dua kalimat itu, letak tanda baca koma itu diletakkan berbeda, artinya juga sudah berbeda. Kalau di atas nanti yang akan memberikan pengarahan adalah sekretaris direktur berdasarkan agenda. Kalau yang kalimat efektif yang kedua yang akan memberikan pengarahan adalah direktur berdasarkan agenda sekretaris. Syarat yang kedua, adanya kepaduan kalimat. Maksudnya terdapat hubungan yang padu antara unsur-unsur pembangun atau pembentuk kalimat. Jadi dalam satu kalimat, unsur-unsur pembangun itu adalah nanti bisa terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, ataupun keterangan. Itu harus ada hubungan yang padu. Contoh, kepada setiap pelanggar aturan lalu lintas harus diberikan sanksi. Nah, kata kepada di sini kurang tepat. Yang tepat adalah setiap pelanggar aturan lalu lintas harus diberikan sanksi. Nah, jadi kata kepada ini bisa dihilangkan. Ya, syarat yang ketiga adalah adanya keparalelan kalimat. Artinya bahwa terdapat unsur-unsur yang sama derajatnya atau pola atau kata dan frasa dipakai dalam satu kalimat. Artinya sama pola, sama kata, atau sama frasa dalam satu kalimat itu. Contoh, kegiatan di laboratorium meliputi pengamatan objek, mengidentifikasi karakteristik objek,
objek yang diberi label, dan penyusunan laporan penelitian. Nah, di sini kata pengamatan, mengidentifikasi, penyusunan itu sudah satu pola, tetapi kata diberi label ini tidak satu pola, maka perlu diperbaiki menjadi kegiatan di laboratorium meliputi pengamatan objek, mengidentifikasi karakter objek, pelabelan objek, dan penyusunan laporan penelitian. Yang keempat, adanya kehematan kalimat. Kehematan kalimat ini dilakukan dengan cara menghindari pemakaian kata-kata yang memang tidak diperlukan dalam kalimat. Jadi misal kata-kata itu tidak perlu, ya tidak usah dipakai, tetapi kadang mahasiswa itu justru kata-kata yang tidak perlu itu ditulis, dipakai, itu agar apa? Kadang kalimatnya menjadi banyak. Kadang bingung, idenya tidak keluar-keluar, akhirnya yang keluar justru kata-kata yang tidak tepat, maka membuat kalimatnya juga tidak efektif. Contoh, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa laki-laki itulah yang saya lihat telah belajar dengan keras dan sekuat tenaga, berpeluh keringat dari pagi, siang, sore, hingga malam hari telah larut di taman kota ini. Nah, itu satu kalimat, bahkan terdiri dari beberapa baris. Saya yang membacanya sampai ngos-ngosan. Nah, yang efektif, jadi banyak kata yang dihilangkan karena memang tidak dibutuhkan dalam kalimat tersebut. Sehingga kalimat yang efektif adalah saya melihat bahwa laki-laki itu telah belajar dengan giat di taman kota ini. Jadi untuk kalimatnya singkat, mudah dipahami oleh pembaca. Yang kelima, adanya kelogisan kalimat. Artinya, agar ide kalimat yang akan disusun masuk akal sehingga akan mudah dipahami. Selain itu, juga diupayakan agar kalimat itu disusun bisa menimbulkan atau memunculkan pola pikir yang sistematis pada diri pembaca. Jadi kelogisan di sini artinya bahwa ide kalimat itu harus disusun sesuai dengan masuk akal, juga mudah dipahami, ataupun kata-kata itu harus disusun secara masuk akal juga agar bisa dipahami oleh pembaca dan bisa menimbulkan atau memunculkan pola pikir yang sistematis. Contohnya, dengan mengungkapkan syukur kepada Tuhan, selesailah makalah ini tepat waktunya. Nah, ini juga kurang efektif. Yang efektif adalah puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan makalah ini tepat pada waktunya. Kemudian beberapa contoh kalimat yang tidak efektif dan pembetulannya. Rajinlah belajar agar supaya pintar. Rajinlah belajar agar pintar, atau rajinlah belajar supaya pintar. Agar supaya itu maksudnya sama, pilih salah satu. Menurut informasi yang saya dengar, informasikan bahwa akan ada pergantian menteri. Nah, sudah ada kata menurut. Di sini di awal ada kata menurut, informasi, di tengah masih ada kata menginformasikan, maka juga tidak efektif. Menurut informasi yang saya dengar akan ada pergantian menteri. Selanjutnya, kita merubah perilaku yang tidak baik. Nah, kata merubah itu juga kurang tepat. Yang tepat adalah mengubah. Kita harus mengubah perilaku yang tidak baik. Terakhir, mobil dekan yang baru mahal harganya. Kalimat yang efektifnya, mobil yang baru milik dekan itu mahal harganya. Jadi di sini atas adalah kalimat yang tidak efektif dan bawahnya adalah kalimat yang efektif. Nah, baik, untuk pembahasan kalimat sudah selesai. Silahkan nanti apabila ada kata-kata atau segala sesuatu yang belum jelas, silahkan nanti bisa ditanyakan pada waktu
perkuliahan dilaksanakan, kemudian bisa Anda menghubungi saya. Baik, untuk pembahasan kalimat saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.